welcome my channel. Welcome to my life. Buat teman-teman, biar nggak ketinggalan tentang video-video aku, cerita sharing aku tentang kehidupan aku dan keluarga dan teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyi loncengnya ya. Oke, teman-teman, aku dapat sedikit ilmu hari ini dengan seseorang yang ingin aku sharing ke kalian, itu tentang pinjaman. Teman-teman, aku baru tahu loh apa itu bedanya pinjaman dan kredit dan bagaimana pinjaman itu. Pinjaman itu ternyata adalah suatu jenis hutang yang berwujud benda atau sebuah jasa, walaupun biasanya lebih seringnya sih diidentifikasi dengan pinjaman moneter. Wow, aku baru tahu. Dan kalau kita itu butuh pinjaman, itu sekarang banyak sekali caranya. Ada pinjaman online, kita bisa pinjam ke bank, atau kita bisa pinjam lewat lembaga keuangan lainnya, seperti mungkin koperasi atau lembaga-lembaga keuangan yang memang mereka berkecimpung di soal pengolahan dan perputaran uangan. Dan teman-teman sendiri pernah nggak sih kalian pinjam ke perbankan atau lembaga keuangan mungkin seperti koperasi? Itu syaratnya itu mungkin hampir sama kebanyakan. Itu kita perlu identitas, jadi jangan anggap enteng loh dengan identitas kita. KTP aku tinggalin aja, ternyata nggak juga. Jadi kita domisili di mana, kita harus sesuaikan KTP-nya, atau mungkin kita perlu surat domisili. Karena untuk pinjam ke perbankan atau ke lembaga keuangan yang lain-lain itu KTP. Kalau yang sudah berkeluarga, KTP suami istri, kakak, seperti itu. Lalu ada slip gaji, ada mungkin rekening listriknya, ada MPWP, terus juga mungkin ada surat-surat berharga lain yang memang digunakan untuk jaminan kita pinjam ke suatu lembaga keuangan. Untuk pinjaman online sendiri pun itu perlu KTP loh, dan itu difoto walaupun kita nggak ketemu sama orangnya, itu ada. Terus tujuan pinjam sendiri buat kita itu perlu yang namanya pasti. Kita itu mau pinjam buat apa sih, dan kegunaan apa, pinjaman seperti apa. Mungkin yang belum punya tempat tinggal, pengen deh kita pinjam buat pemilikan rumah atau beli kendaraan, atau untuk kita modal usaha, atau untuk modal yang lain sih. Lalu yang dimaksud dengan pinjaman itu apa ya? Apa sih pinjaman dan apa bedanya dengan kredit? Kalau pinjaman itu bisa diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak peminjam. Pihak yang peminjam itu pihak pertama ya, yang dibayarkan kepada pihak kedua atau pihak lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis atau lisan. Yang dinyatakan tertulis atau lisan itu bisa pakai surat keterangan, bermaterai, bertanda tangan gitu. Terus diimplementasikan seperti wajib dibayarkan pada jangka waktu tertentu. Kalau pinjaman kita pinjam itu dalam waktu 1 tahun atau 1 minggu lah, kita pinjam barang nih 1 minggu kembaliin, ya dalam 1 minggu itu kita kembaliin. Lalu apa yang dimaksud dengan kredit? Kalau yang dimaksud dengan kredit itu adalah kita itu pinjam ke orang atau lembaga atau ke perbankan itu dengan jangka waktu yang panjang atau yang sudah ditentukan lah ya, dan itu kita mengembalikan bersama dengan jasa atau bunga agar
perputaran perbankan itu atau lembaga keuangan itu memang berkembang. Jadi kalau pinjaman kredit itu otomatis kita memberikan jasa. Kalau kita pinjam, biasanya kita nggak ngembaliin jasa. Ya, itu sih sedikit aja yang aku tahu tentang perbedaan itu. Jadi buat teman-teman yang aku pinjam, enggak, kalian itu kredit, pinjaman kita ke bank. Cuman mungkin banyak yang bilang seperti itulah ya. Pinjaman sama atau enggak sih? Secara umum sih hampir sama kata pinjaman dan kredit ya sama. Lalu buat teman-teman, untuk pinjaman itu kita itu ada pinjaman bisa kemana-mana ya. Ada yang bisa pinjam ke aplikasi online, pinjaman online, atau teman-teman bisa pinjam ke perbankan. Sekarang perbankan banyak loh untuk pembantuan buat usaha kecil seperti KUR, kredit usaha rakyat. KUR berarti usaha rakyat, itu dari BRI, Mandiri, terus ada BNI juga kayaknya, terus ada BC, banyak lagi yang bantuan modal dengan pinjaman dengan jasa yang memang ringan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi selain di perbankan, kita juga bisa pinjam ke lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam, CU, ataupun kemana. Ini ada yang mungkin lagi baru kali ini itu soal pinjaman mekar atau pinjaman tanggung renteng seperti itu. Dan untuk saat ini dari dulu sampai saat ini mungkin pinjaman harian, mingguan, 12-an atau apapun itu juga banyak. Dan kalau untuk ibu-ibu itu biasanya juga ada pinjaman yang sering ada di PKK, Dawis. Banyak lah sekarang, banyak orang yang menawarkan pinjaman yang gampang, mudah, dengan persyaratan dan ketentuan. Kalau teman-teman dapat yang namanya pinjaman kredit, itu wajib buat teman-teman itu jangan bikin kecewa mereka, karena kalian terlambat bayar, kalian bikin mereka susah juga. Jadi kalau kalian dikasih kepercayaan sebuah pinjaman, harus dari kalian itu menyadari ini uang banyak orang. Yang harus aku udah aku dapat, yang memang buat modal, ya aku harus buat modal dan dikembalikan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Untuk next video gue pengen cerita lagi soal yang namanya pinjaman di lembaga keuangan perbankan, dan mungkin di lembaga keuangan yang keuangan aja seperti koperasi ataupun pinjaman ke tempat yang lain. Untuk saat ini aku cukupin dulu. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen juga tanggal loncengnya ya, biar kalian bisa next tahu lagi video apa, dan gue bisa cerita lagi tentang banyak sekali. Oke, bye.